Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heaven Season 6 episode selanjutnya, yaitu episode 19 yang berdasarkan alur cerita dari novel aslinya. Yuk, mari kita lanjutkan. Di episode 18 sebelumnya, siapapun yang datang dalam radius 100 meter akan mati. Teriakan dingin dan padat dokter perkecil segera bergema di langit. Aura megahnya menyapu keluar dari tubuhnya. Dozong. Cukup banyak orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka saat merasakan niat membunuh yang menyebar setelah teriakan. Mereka buru-buru mundur. Kalian punya waktu 10 napas untuk kembali. Tatapan dingin dokter perkecil tiba-tiba melesat ke arah Fang Yan ketika dia merasa terkejut di dalam hatinya. Mari mundur dulu, sekarang bukan saat yang tepat untuk bertarung dengannya. Ini bukan tindakan bijaksana untuk secara sembarangan membentuk dendam dengan ahli Dozong. Pria berjubah abu-abu perlahan berbicara saat Fang Yang merasa sedikit marah di dalam hatinya, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah kelompok lembah api iblis mundur, hanya kelompok Xiaoli dari gerbang Xiao yang tersisa di langit. Oleh karena itu, mata dokter perkecil yang dipenuhi dengan membunuh perlahan menyapu. Namun suara acuh-acuhnya membuat kelompok Xiaoli terkejut. Kalian dari gerbang Xiao? Xiaoli bertukar pandang dengan Su Qian dan segera mengangguk. Dia menangkupkan kedua tangannya saat berkata, "Aku adalah wakil pemimpin gerbang Xiao, Xiaoli." Niat membunuh yang menyebar di tubuh dokter perkecil segera berkurang setelah mendengar jawaban Xiaoli. Dia segera dan samar-samar berkata, "Bisakah kalian sedikit saja minggir dan jangan mengganggu orang yang menyempurnakan pil obat?" Tatapan Xiaoli sejenak menyapu Su Qian di sisinya. Keraguan melintas di matanya. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah dokter perkecil. Kemudian memimpin kelompoknya pergi ke daerah radius 100 meter dari pilar cahaya. Sementara semua orang diam-diam terperangkap dalam pikiran yang berbeda. Pilar cahaya yang menembak ke langit perlahan menjadi redup sebelum perlahan menghilang. Setelah pilar cahaya menghilang, gumpalan cahaya sekuran ibu jari muncul di depan semua orang. Tubuhnya bergerak dan penampilan itu seolah-olah akan melarikan diri ke langit. Namun dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari ruangan di bawah saat cahaya bersinar. Dan kekuatan hisap tiba-tiba meletus. Di bawah kekuatan hisap yang dahsyat, gumpalan cahaya mulai bergoyang dengan goyah. Itu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali di depan banyak tatapan serakah. Akhirnya, itu memasuki ruangan di bawahnya dan menghilang. Sementara itu, tubuh dokter perkecil juga menghilang pada saat gumpalan cahaya menghilang. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dan dia sudah menemukan dokter perkecil dan Jian yang berjaga di ruang tamu. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kami, dokter perkecil menjawab. Sepertinya kamu telah menghalangi sejumlah orang dengan niat jahat dan mengungkapkan dirimu saat itu. Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Aku bertemu dengan seseorang dari gerbang Xiao. Orang itu harus menjadi saudara keduamu. Ada juga lelaki tua yang kekuatannya berada di level Dozong di sampingnya. Dokter perkecil mengungkapkan. Itu seharusnya tetua pertama Su Qian. Dia adalah satu-satunya ahli Dozong di Akademi Dalam. Xiaoyan sedikit tersenyum. Jarinya perlahan mengetuk meja saat dia perlahan-lahan berbicara. Kemudian, dokter perkecil juga mengatakan jika Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari ini. Karena ayahnya, pemimpin sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing, ingin mengundang Xiaoyan untuk sebuah pertemuan. Dan juga, dokter perkecil baru mengetahui jika orang berjubah abu-abu di lembah api iblis juga berada di level Dozong. Xiaoyan merajut alisnya. Seperti yang diharapkan, sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Ada begitu banyak faksi yang tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisatta. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Pagi harinya, kelompok Xiaoyan akhirnya pergi menuju pelelangan. Saat ini mereka sudah mengenakan jubah hitam untuk penyamaran. Namun mereka baru saja keluar dari pavilion Kaisar Hitam. Tiba-tiba suara samar Moya terdengar. Meskipun Xiaoyan dan Jian menggunakan jubah hitam untuk menyamar, tapi Moya masih mengenali mereka. Kemudian Moya memberikan token kursi VIP pelelangan pada kelompok Xiaoyan.
Xiaoyan bahkan langsung menerima token itu tanpa basa-basi, kemudian meninggalkan Moya setelah mengucapkan terima kasih. Memasuki ruang VIP pelelangan, tetapan Xiaoyan sejenak menyapu kursi VIP lainnya. Sudah ada beberapa orang-orang kuat di sana. Baik itu tetua pertama Sucian, Fang Yan dari lembah api iblis, serta orang berjubah abu-abu. Beberapa saat kemudian, Mo Tianxing muncul di depan panggung pelelangan. Aku adalah Mo Tianxing. Aku pikir cukup banyak teman mengenalku. Hari ini, sekte Kaisar Hitamku mengatur lelang. Dan terima kasih kepada semua orang karena telah bergabung dengan kami. Selanjutnya, kami akan mengundang semua orang untuk menikmati lelang besar-besaran dari sekte Kaisar Hitamku. Setelah menangkupkan tangannya ke arah kursi VIP, Mo Tianxing kembali ke kursinya. Kemudian seorang pria tua berambut putih muncul dari lorong. Dengan sekelompok pelayan wanita cantik membawa piring perak berjalan ke arah panggung. Item pertama yang dilelang adalah sebuah gulungan yang berisi teknik Do tipe jari, yaitu Skypeeder Finger Class 1. Teknik Do ini terjual dengan harga 800.000 koin emas. Item kedua yang dilelang masih berupa gulungan yang berisi teknik Do, 6 Joint Body Plowing Roll atau 6 penguasa mengaliri tubuh bersama. Sebuah teknik Do yang sangat cocok dengan penguasa hitam besar Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan bersaing untuk mendapatkan teknik ini, tanpa diduga dia malah bersaing dengan kakaknya Xiaoli. Tentunya Xiaoli juga memahami jika teknik ini sangat cocok dengan Xiaoyan, sehingga dia terus bersaing dengan alkemis misterius untuk mendapatkan benda ini, yang pada akhirnya jatuh ke tangannya dengan harga 3.100.000 koin emas. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam lelang terus meningkat. Barang-barang lelang yang muncul pada saat ini sudah bisa dianggap sebagai barang kelas tinggi. Xiaoyan jarang menawar setelah penawaran 6 penguasa mengaliri tubuh bersama. Namun kadang dia memberi beberapa tawaran karena dia berminat pada beberapa bahan obat yang langka. Oleh karena itu, pada saat ini dia telah menghabiskan semua 3 juta koin emas di sakunya. Pada saat ini, lelang secara bertahap mendekati akhir. Sebagian besar barang yang akan dilelang barang kelas tinggi. Misalnya sebuah gulungan bernama Dark Shadow Skill, metode Qi kelas menengah, terjual dengan harga 9 juta. Item selanjutnya yang dilelang adalah mayat binatang sihir yang mendekati tingkat 8 yang setara dengan Do Zone. Ketika Xiaoyan melihat mayat binatang sihir ini, dia langsung teringat pada teknik Do tipe terbang Skybird 9 Flying Wings yang dia dapatkan dari Lo Yan Tian. Menurut catatan dari gulungan, bahan utama untuk menyempurnakan teknik ini adalah sayap dari binatang sihir. Jika dia bisa menyempurnakan Skybird 9 Flying Wings dengan sayap binatang sihir tingkat 8, sementara Jian di samping Xiaoyan gemetar saat melihat mayat binatang sihir ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa agak tidak nyaman. Mungkinkah ada hubungannya mayat kering binatang sihir ini dengan orang tuanya yang telah menghilang? Di sisi lain, orang tua berambut putih yang memimpin lelang tersenyum saat dia melihat kursi VIP, di mana percakapan pribadi telah pecah. Kemudian dia berkata, koin emas tidak dapat mengukur nilai dari binatang sihir ini. Oleh karena itu, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan terlibat dalam perdagangan sistem barter. Menit berlalu, sosok manusia mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya samar-samar memecahkan kesunyian. 1 pil Do Spirit, 1 pil Mighty Huang. Di tempat lain kursi VIP, Fang Yan juga berdiri dan berkata, bisakah aku menawar dengan teknik Do keterampilan pembuat api? Namun tawa samar Mo Tianxing terdengar ketika Fang Yan menawar. Keterampilan pembuat api ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak gunanya bagi sekte Kaisar Hitam kami. Karena pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Do ini, kami akan melupakannya. Fang Yan duduk kembali ke kursinya setelah mengucapkan kata-kata penuh ajakan tersembunyi. Kemudian tatapan Mo Tianxing sekali lagi menyapu kursi VIP. Jika kalian mempunyai 5 Do Spirit Pill dan 5 Mighty Huang Pill, mayat binatang sihir ini akan diserahkan kepada kalian. Namun tidak ada yang berani menawar lagi, dan itu jatuh pada tawaran terakhir Xiaoyan dengan 3 Do Spirit Pill dan 2 Mighty Huang Pill. Puncak lelang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mo Tianxing yang sudah berada di panggung perlahan melambaikan tangannya. Beberapa saat kemudian, 5 tetua sekte Kaisar Hitam sudah muncul di panggung. Salah satu dari mereka memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Semuanya, ikuti aturan sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, dia hanya perlu mengajukan tawaran, tidak perlu menunggalkan tempat duduk. Kalau tidak, Mo Tianxing samar-samar berbicara, tatapannya segera menyapu. Sekarang, lelang untuk Air Lure transformasi tubuh Bodhisatta akan dimulai.
Selanjutnya, aku ingin mengundang teman-teman yang tertarik saja untuk memasuki pilar cahaya dan mengungkapkan barang yang kalian ingin tukarkan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisatta. Setelah itu, aku akan menyelesaikan transaksi ini dengan barang yang nilainya paling tinggi. Orang pertama yang memasuki pilar cahaya adalah seorang pria parubaya, namun ketika dia keluar, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya barang yang dia tawarkan tidak diminati oleh Mo Tianxing. Sudah banyak orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu, namun kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Saat ini, giliran orang tua berambut abu-abu yang telah mendapatkan Dark Shadow Skill sebelumnya memasuki pilar cahaya. Ketika dia keluar, orang bisa melihat wajahnya berisi senyum samar. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya dengan barang yang dia tawarkan. Tetua pertama Fang Yan dari lembah api iblis akhirnya berdiri, wajahnya membawa senyum, sepertinya dia juga membawa barang yang bernilai tinggi. Xiaoyan baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiaoli dengan jarak yang cukup dekat berdiri di hadapannya. Setelah itu, tubuh Xiaoli bergegas ke pilar cahaya. Xiaoli keluar dari pilar cahaya selama 3 menit, namun wajahnya tidak mengungkapkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyum. Terakhir, giliran Xiaoyan memasuki pilar cahaya. Tuan Yanxiao, aku telah menunggumu melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum ketika dia berbicara. Xiaoyan diam-diam dan tertawa dingin saat melihat senyum Mo Tianxing. Kemudian dia mengeluarkan botol giok yang berisi Zhong Breaking Pill, pil obat tingkat 6 puncak dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing sebelum membalikkan tubuhnya dan keluar dari pilar cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Dia merajut alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke dalam semacam keadaan bermasalah. Tetua Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kita. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, Life Returning Pill yang telah lama diambil oleh Pak Tua Ying San. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah dikeluarkan oleh lembah api iblis. Dan yang ketiga adalah Zhong Breaking Pill milik Yanxiao. Menurutmu, mana yang paling cocok untuk kita? Setelah berdiskusi dengan beberapa tetua sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Life Returning Pill milik Pak Tua Ying San. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum keributan tiba-tiba muncul setelah pengumuman Mo Tianxing. Dan beberapa percakapan pribadi akhirnya terdengar. Pak Tua Ying San, dia merupakan salah satu dari 3 teratas pada peringkat hitam saat itu. Dia sebenarnya masih hidup. Ying San perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu, dia perlahan keluar dari pintu VIP dengan wajah tanpa ekspresi. Dan orang-orang mulai berdiri satu persatu dari kursi mereka setelah gerakan Ying San. Ada beberapa di antara mereka telah mengungkapkan niat membunuh yang dingin dan gelap. 让诸位久等了，现在老夫宣布，竞拍菩提化体弦的最终胜者是影山老人。